Nggak bisa dipungkiri, perjalanan motoran kali ini cukup jauh dan membutuhkan waktu panjang dari pagi hingga tengah malam. Sampai-sampai kami ada sedikit insiden kecil. Inilah cerita perjalanan mencoba jadi anak touring dengan motoran jauh dari Jakarta ke Sabang PP episode 13. Hai teman-teman, kita mau jalan lagi dari Padang Sidempuan. Kita berencana langsung ke Pekanbaru, tapi muter ke Bukit Tinggi dulu. Jadi mungkin perjalanan akan panjang, sekitar 13-14 jam. Ini sih berangkat jam setengah 9 ya, jadi kemungkinan nyampe Pekanbaru bakal malam banget. Ya semoga sih nggak ada kendala di perjalanan, semuanya aman, terkendali, dan motor si Mok-Mok ini yang udah bore up juga bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Ini sih gue udah beres-beres semua barang, dan semua barang udah gue masukin. Ini tinggal jalan aja dan nungguin teman-teman lainnya. Dan kondisi Mok-Mok saat ini kotor banget, nggak tertolong kotornya, haur-hauran banget kotornya. Ini bakal dicuci steam parah sih, dan kayaknya sih nanti di Jakarta ya kalau bisa sih cuci steam yang bagusan, soalnya kotornya parah banget. Oh iya, nanti juga kayaknya kita mau isi ban dulu, angin dulu supaya dia bannya tekanannya pas lagi. Soalnya udah agak kurang. Itu aja sementara. Oh iya, satu lagi lupa. Kita ada di hotel MTM. Rate-nya 300 sampai 500 ribu per malam. Yang kita dapat itu kemarin yang kamar 500 ribu, fasilitasnya bagus sih. Maksudnya ini untuk ukuran hotel 500 ribu sangat proper lah gitu. Kayaknya dia baru bangun, jadi cukup rapi, terus bersih, pelayanannya bagus. Cuman yang pas kita datengin air panasnya belum ada, kayaknya dia baru beresin kali, belum selesai air panasnya. Dan setiap kita nginep di sini ada sarapannya. Tapi kalian make sure dulu ya kalau yang 300 dapat sarapan ya, karena gue kurang tahu sih. Ini kan dipesenin sama teman-teman. Sarapannya enak, tapi tipikal sarapan di semua hotel Sumatera ini sejauh ini semuanya pasti ada nasi goreng. Sampai bosen gue sama nasi goreng. Nasi goreng, mie goreng, kue tiaw goreng, sama makan sambal-sambalan pagi-pagi. Jadi orang Sumatera tuh suka banget kayaknya sama yang sesuatu yang oily sama pedas. Ya, itu aja dulu. Kita mau tungguin teman-teman lainnya dan terus pantengin video perjalanan menuju Pekanbaru. Jam 9 tepat, akhirnya gue dan rombongan memulai perjalanan dari Padang Sidempuan ke Pekanbaru via Bukit Tinggi. Ini bakal jadi perjalanan yang cukup jauh dan pastinya akan sampai di Pekanbaru sekitar tengah malam. Ini jadi part yang menakutkan buat diri gue sih. Mengingat di awal perjalanan ke Sumatera banyak sekali nasihat yang menyatakan jangan masih di perjalanan kalau sudah malam. Semoga aja perjalanan ini aman sentosa, baik gue maupun semua rombongan. So, let's go to Pekanbaru. Sebelum memulai perjalanan, kita semua mengisi bensin dan juga ada beberapa motor yang menambah angin. Mok-Mok ini selalu anginnya nitrogen, karena gue ngerasa ban motor pakai nitrogen lebih enak dan ringan sewaktu menggelinding. Ada yang punya perasaan yang sama nggak kayak gue? Gak terasa ya, motoran kali ini sudah hampir 14 hari atau 2 minggu. Jangan tanya apakah lelah atau tidak, pastinya ini lelah banget. Ada berbagai cuaca yang dilewatin, dari hujan deras hingga panas terik. Ini memang perjalanan yang tidak mudah buat gue. Tetapi menyelesaikan apa yang sudah dimulai merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Kayak hari ini aja, perjalanan menuju Bukit Tinggi gue langsung disinari panas terik. Panasnya cukup menggigit kali ini. Tapi buat gue masih bisa dinikmati karena panasnya cuma panas matahari, bukan panas yang dibarengin oleh polusi. Itu kalau panas matahari dikombinasikan polusi, dari jaket sampai hidung terasa banget kotor debunya.
Di hari keempat gue melakukan penyesuaian diri dengan si Mok-Mok pasca bore up. Gue sudah mulai mengenali sedikit banyak karakter Mok-Mok yang baru. Dari tarikannya yang dahulu terasa galak, sekarang udah terasa seperti biasa aja. Butuh waktu memang untuk penyesuaian diri. Apalagi ini penyesuaian langsung di jalan lintas yang cukup banyak lalu lalang pengendara lain. Terkadang memang untuk kita bisa belajar dengan cepat, butuh banget kondisi yang sangat-sangat tidak enak. Dengan kondisi tersebut, kita akhirnya dipaksa belajar dan berkembang. Setidaknya rasa ngantuk agak tertahan siang ini karena melewati jalanan yang cukup berliku ditambah kanan kirinya kita ditemanin oleh pepohonan hijau nan lebat. Seakan pepohonan ini menjadi penonton setia dan penyemangat gue untuk berlatih cornering sepanjang perjalanan. Dipikir-pikir kemana aja ya gue 1 tahun terakhir ini yang gak belajar cara cornering dengan motor selebar ini. Yah gitulah. Perjalanan motoran jauh itu bukan tentang bagaimana kita mengalahkan kilometer orang lain, tetapi bagaimana kita bertumbuh dan berkembang melalui perjalanan yang kita lalui. Malahan setiap motoran jauh, gue bisa banyak banget cerita apa yang berubah dari diri gue kepada teman-teman sewaktu sampai di Jakarta. Seru rasanya menceritakan hal ini kepada mereka, apalagi dengan orang-orang yang tahu bagaimana perjalanan hidup kita selama ini. Makanya gue kadang agak bingung sih kalau ada orang yang selesai motoran jauh ke suatu lokasi tertentu, terus hal tersebut dijadikan tanda kesenioran dia di antara teman-temannya. Itu aneh banget sih. Gak terasa sekitar jam 11-an kami sudah memasuki daerah Sumatera Barat yang ditandai dengan jalanannya yang mulus sekali. Rasanya enak sekali aspal di sini. Ngomong-ngomong Sumatera Barat, aneh rasanya kalau kita tidak mencicipi nasi Padang langsung di daerah asalnya. Nah, tapi maaf dulu nih, gue lupa rekam karena udah lapar banget waktu itu. Jadi gue makan di daerah Lubuk Sikaping. Gue sebenarnya nggak sengaja berhenti sih, tapi ternyata warung Padang ini cukup ramai. Nama warungnya RM Sultan Mudo. Waktu dari awal masuk, gue udah yakin masakan di sini pasti enak. Yakin dari mana enak ya? Apakah karena ramai doang? Tentu tidak, gue yakin karena ada beberapa mobil pegawai pemerintahan setempat yang makan juga di sini. Yang dimana itu berarti warga sekitarnya suka dengan makanan di sini. Harganya juga tergolong normal untuk ukuran tempat makanan di jalur utama. Cuman 25.000 per orang dengan satu lauk plus air putih es. Oh iya, pas pulang gue sempat ditanya oleh ibu yang jaga kasir mengenai motoran mau kemana nih. Dan gue ceritakan sedikit mengenai perjalanan motoran gue di hari-hari sebelumnya. Lalu ibu tersebut bertanya kalau kita ada stiker apa enggak.
Nah kalau ada, boleh banget ditempel di kaca depan. Karena kata si ibu, ini jadi tempat makan rutin para pecinta touring. Terlihat sih dari jumlah stikernya yang begitu banyaknya. Nah, ini adalah garis khatulistiwanya di daerah Sumatera, tepatnya di Sumatera Barat. Ini ada di depan ini. Di sebelah kiri itu ada mungkin ada semacam ada baju kaosnya. di sebelah kiri itu ada semacam mungkin ada atraksi atau apapun itulah semacam itu. Di sini pokoknya ini kalau kalian ke arah Bukit Tinggi dari Padang Sidempuan pasti ngelewatin ini. Itu tuh. Sebenarnya tadi nggak nyangka sih ketemu Tugu Garis Khatulistiwa. Makanya kita ambil seadanya video dan nggak bisa juga berlama-lama di sini. Mengingat jarak tempuh hingga Pekanbaru masih cukup panjang. Sehabis tadi kita melewati Tugu Garis Khatulistiwa, perjalanan menuju Bukit Tinggi benar-benar memanjakan mata. Sepanjang perjalanan ini, gue melewati jalur cukup berkelok dan juga penuh pepohonan yang asri yang membuat udara terasa sejuk dan segar. Beberapa kali juga gue bertemu landscape persawahan yang sedang hijau-hijaunya. Ini kalau lewat pas lagi kuning nih, wah bakal nikmat banget itu rasanya pemandangan. Selain itu semua, nggak lupa juga ada beberapa spot yang memiliki perbukitan yang menjulang. Seru sih, sepanjang perjalanan menuju Bukit Tinggi ini nggak bosen-bosen kita dibuatnya, karena banyak variasi pemandangan sepanjang perjalanan. Pukul 4 sore kami sampai juga di Jam Gadang yang menjadi ikonnya di Bukit Tinggi. Di sekitar Menara Jam terdapat taman yang sangat dinikmati warga sekitar maupun wisatawan untuk sekedar duduk dan menikmati suasana. Di sekitaran area Jam Gadangnya yang di luarnya juga terdapat banyak sekali pertokoan maupun pusat perbelanjaan. Sedikit informasi yang gua baca di Wikipedia. Menara jam ini memiliki tinggi sekitar 27 meter dan ukuran diameter jamnya sekitar 80 cm. Jam Gadang ini sendiri diresmikan tanggal 25 Juli 1927. Wow, udah lama juga ya dibangunnya. Semoga terus dijaga kelestariannya. Menuju Kelok 9, gue sempat dihadang oleh awan mendung dan sedikit gerimis sepanjang jalanan. Tapi kita terus gaspol aja dengan keyakinan gak akan hujan sampai Pekanbaru ini. Setidaknya keyakinan ini dijawab Tuhan secara instan. Awan mendung berubah jadi awan cerah dengan langit yang biru. Syukurlah, jadi nggak perlu kita ribet-ribet lepas pasang jas hujan. Akhirnya sampai di Kelok 9. Wah, ternyata pemandangannya
Epic sekali teman-teman. Jembatan ini seakan-akan menjadi menara pandang untuk melihat keindahan sungai yang berada di bawah, lalu juga bukit-bukit yang menjulang tinggi. Perjalanan ke Pekanbaru terus digaspol. Gua banyak melewati daerah-daerah yang sedang ada perbaikan jalan. Lalu di sepanjang jalan, kanan kirinya full perkebunan sawit. Ini ngeri sih kalau jalan malam dan sendirian tanpa rombongan. Gelap banget. Dan walaupun ada banyak truk atau travel lalu lalang, tetap aja ini nggak yakin gue berani lewat sini. Di malam ini pun terjadi insiden kecil yang gue akan ceritakan di akhir video ya. Teman-teman, tadi jadi ada satu insiden kecil. Gue lupa tepatnya di mana itu, antara itu Riau kayaknya ya. Udah di Riau. Jadi ada satu belokan yang sedang macet karena buka tutup jalan. Nah itu gue mau ngedahuluin truk yang lagi belok. Cuman gue nggak ngambil bagian dalamnya, tapi gue ngambil bagian luarnya. Jadi truknya itu mau belok ke arah kiri, gue ngambil dari arah luarnya. Nah, tiba-tiba gue lihat di depan ada truk yang masuk. Karena gue ngedahuluin itu mengambil giliran jalur gue itu dibuka lah intinya. Nah pas gue udah maju ke depan, ternyata jalur yang gue itu ditutup. Dan masuklah truk yang satu lagi gitu. Gue terkaget, akhirnya gue berhenti di samping truk yang ada di paling depan, di belakangnya. Jadi ini truk, ini gue berhenti di sini, beloknya ke sini. Nah, yang gue nggak sadari ternyata truk ini tuh panjang banget ke belakangnya, ekornya tuh panjang banget. Jadi pas bagian itu mau maju, karena gue nggak mungkin ngambil ke sana. Kalau gue ngambil ke sana itu jalannya licin dan rada sempit. Takutnya nanti yang jalur samping itu mau maju, yang depan gue akhirnya malah menghalangi semuanya. Nah ketika dia mau maju gini, ternyata buntutnya itu terlalu panjang dan gue nggak sadar buntut itu nabrak kami gitu, nabrak apa sih namanya nih, betis gue gitu, paha sama betis gue. Nah karena gue udah nabrak itu, gue nggak berani ngegas ke depan. Akhirnya gue jatuhin motor itu, gue miringin semiring-miringnya, si boncenger kakinya malah jadi kena. Jadi kakinya di bagian apa namanya itu, di atas lutut lah ya, di bawah tumit lah ya, di bawah tumit, di atas tumit ya, di atas tumit itu dia akhirnya lecet sedikit sih, segini lah. Jadi itu insiden yang menurut gue kayak ya patut kita jadikan pelajaran lah untuk lebih hati-hati di jalanan, karena itu posisinya gelap banget. Dan syukurnya kita di hampir jam 12 malam di hari Rabu tanggal 21 akhirnya kita sampai di Pekanbaru dan menginap di Benteng Hotel Pekanbaru. Ya overall perjalanan insidennya itu sama, paling Risman tadi motornya kempes bannya di daerah Kelok 9. Selebihnya aman, lancar jaya, dan semua rombongan happy bisa sampai di Pekanbaru tanpa kekurangan sesuatu apapun. Jujur ini perjalanan cukup panjang ya teman-teman, sekitar berapa ya? Hampir 15 jam ya. Kita berangkat tadi jam
setengah 10 kita nyampe nih setengah 12 ya 14 jam 15 jam dengan jarak tempuh kayaknya hampir 500 atau 600 km. Yang membuat ini jadi panjang itu gara-gara dari dari Padang Sidempuan kita ke Bukit Tinggi dulu baru ke Pekanbaru. Padahal sebenarnya bisa kita lakukan dari Padang Sidempuan langsung ke Pekanbaru, itu lebih simpel. Tapi karena tadi mau ke Jam Gadang dulu, mau ngambil konten, mau teman-teman TDR juga mau ngambil konten Jam Gadang, jadinya mau nggak mau harus ke sana. Kemungkinan di Pekanbaru kita akan 2 malam, dan semoga semua teman-teman juga recharge energinya dan bisa kembali lagi naik motornya dengan aman, sehat, yang pastinya juga dengan seru. Sementara itu aja, gue udah capek banget, gue pengen mandi, badan gue udah lengket, motor udah debuan, gue juga udah berdebuan. Ya udah, sampai ketemu besok ya. Aduh.